dulu memandang pertanian itu cuman sebatas kegiatan yang menanam, kegiatan kotor, terus juga mungkin dengan penghasilannya sedikit. Kalau saya sendiri kan latar belakang bukan seorang petani. Jadi mungkin saya memandang petani dan pertanian itu merupakan kayak profesi yang kayak remeh atau mungkin tidak dipandang baik oleh lingkungan sekitar. Tapi setelah terjun langsung di lapangan melihat bahwa ternyata pertanian itu punya potensial yang sangat tinggi. Ya sekarang memang dengan banyaknya anak muda yang kurang berminat di pertanian, itu juga menjadi salah satu peluang sebetulnya. Bahwa di pertanian ini semakin banyak yang meninggalkan, berarti kebutuhan ini akan meningkat dan ini menjadi peluang. Ya, bagi adik-adik mahasiswa pertanian atau adik-adik juga petani-petani yang otodidak, kalau mau sharing, belajar di sini silakan. Kita juga ada edukasi pertanian di sini, eco farm juga ada. Kita saling mengisi lah, saling berbagi ilmu bagaimana kita bisa bertani untuk menciptakan ketahanan pangan bagi produk negara ini. Di base camp P4S Alam Agro Indonesia yang ada di Dusun Gendro, di sini kebetulan kita ada namanya T-Farm. Nah, di sini kita memberikan edukasi untuk pertanian, kemudian permagangan pertanian, kemudian juga untuk kegiatan wisata edukasi. Melihat dari lingkungan sekitar yang memang dari kecil saya hidup di lingkungan di sekitar pertanian, saya taunya kalau pertanian itu cuman ya udah sekedar menanam aja. Kalau sebelum saya magang di sini, saya melihat pertanian itu kayak ya, oh ternyata pertanian itu penghasilannya nggak terlalu tinggi gitu. Ternyata setelah saya kenal Pak Sule, itu ternyata orangnya juga pemasarannya sangat luas. Apa daya tariknya di pertanian supaya anak-anak muda petani milenial ini mau dan mampu untuk terjun di pertanian. Jadi salah satu yang kita hadirkan di P4S adalah yang memberikan edukasi, terus memberikan inspirasi bahwa pola bertaninya kemarin dulu dengan sekarang dan yang akan datang ini harus berbeda, harus mengikuti pola perkembangan zaman. Saya taunya kalau pertanian itu cuman ya udah sekedar menanam aja. Tentu saja banyak banget sih yang saya dapetin dari belajar di P4S-nya Pak Sule ini. Mulai dari budidaya sampai ke pasca panen. Gimana cara ngolah produk stroberi itu biar nilai jualnya tuh jadi lebih tinggi. Kemudian dari ke pemasarannya juga, gimana cara masarin stroberi ini biar makin banyak minatnya. Yang didapatkan yang pastinya ilmu yang lebih banyak, karena kalau kita melihat dari bangku kuliah itu kan cuma teori saja. Di sini kita ngelihat secara langsung bagaimana Pak Suli ini mengelola pertaniannya bukan hanya orientasinya pada keuntungan, tapi fokusnya pada edukasi, swadaya, pelatihan yang fokusnya itu untuk berkelanjutan. Yang pastinya juga ngelihat bagaimana beliau ini dalam menangani dalam hal budidayanya, pengolahan, kendalanya, dan juga peluangnya pastinya. Beda ya, kalau di kelas mungkin kita lihatnya kayak, oh gini aja, tapi ternyata di lapangan kan banyak kendala-kendala yang di luar prediksi kita. Kayak contohnya
pengeluaran misalnya pestisida gitu ya. Kalau di perencanaan usaha tani kan mungkin nanti kira-kira segini. Ternyata nanti di lapangan ada kendala seperti hamanya yang melonjak atau gimana itu biasanya. Kalau sebelumnya kan saya murni belajar di kampus ya, cuma dapat ilmu teori. Dan itu juga kalau mau menerapkan kan prakteknya di kampus itu jarang. Kalau sendiri itu pasti nebak-nebak Mas Yan ini harus gimana. Ternyata dari pelatihan ini saya punya dari soft skill, hard skill semuanya itu dapat. Jadi setelah lulus dari kuliah saya bekerja di salah satu perusahaan agrokimia, perusahaan pestisida, dan di divisi marketing. Nah dari situ kita banyak menimba ilmu, banyak dapat pengalaman. Jadi akhirnya setelah 3 tahun kita mulai merencanakan membuat wirausaha. Ya kita wirausaha dulu. Setelah wirausaha ini sudah ada hasilnya, sudah berjalan, nah, baru kita mendirikan P4S. Ketika kita terbiasa sudah setiap bulan menerima uang upah dari kerja, dari perusahaan ya, setiap bulan. Ketika tiba-tiba ini terputus dan tidak ada hasil. Nah ini yang harus kita pikirkan. Nah, untuk memutuskan berwirausaha, itu yang pertama ya keberanian itu, pindah rel. Berani enggak kita melangkah ke sana, pindah rel. Karena konsekuensinya yang biasa menerima upah hasil setiap bulan mungkin tidak dapat atau dari nol dulu. Perkenalkan, nama saya Suli Haristiawan. Kebetulan saya sebagai ownernya Toko Pertanian Sahabat Tani dan pengelola P4S Alam Agro Indonesia sebagai pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya. Ya sebenarnya kita sudah menghitung kalau kita masih tetap di perusahaan kita setiap bulan pasti sudah ada takarannya. Jadi misalnya 1 bulan kita dapat upah sekian. Tapi kalau kita berwirausaha, apa yang kita kerjakan, apa yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak ada batasannya. Jadi mau dapat uang kecil yang biasa maupun yang mungkin lebih, nah ini tidak ada batasannya. Jadi yang pertama pertimbangan kita, kalau kita masih ikut di perusahaan, di satu lembaga, kita tidak punya kebebasan finansial, tidak punya kebebasan untuk mengekspor. Tapi kalau kita sudah tidak terikat dengan aturan di perusahaan, kewajiban, nah ini kita punya keleluasan, kebebasan untuk mengatur ya finansial, kebebasan untuk bereksplorasi. Nah, kebebasan ini yang mungkin tidak bisa dinilai. Jadi tidak hanya sekedar materi juga. Jadi istilahnya kebebasan itu kita bisa mengekspresikan, mengeksplor kemampuan kita, bisa memberikan yang lebih. Kalau kita masih ikut orang atau di perusahaan, ya kita pasti punya batasan-batasan itu. Jadi konsep pertanian terpadu, ya salah satunya kita membuat satu program. Jadi sistem pengelolaan pertanian ini mulai dari hulu sampai dengan hilir. Mulai dari budidaya, kemudian pemasaran, sampai nanti membuat sebuah produk turunan pengolahan hasil. Gitu.
kita mendirikan P4S. Jadi P4S ini kalau secara pribadi bagi saya ini salah satu CSR. Jadi sosial kita untuk masyarakat. Setelah kita mendapatkan hasil, nah kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, nah wadahnya lewat P4S ini. Jadi P4S Alam Agri Indonesia sebagai lembaga dari Kementerian Pertanian, kita di sini mengadakan kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah membuka pelatihan pertanian, permagangan. Kemudian di situ kita membuat satu kegiatan program untuk pendidikan dan edukasi. Jadi terbuka untuk umum. Bisa dari petani, kelompok tani, gapoktan, dari mahasiswa, dari pelajar. Nah, hari ini kita ada teman-teman dari Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis, Universitas Brawijaya Malang. Ini ada 8 orang yang sudah mengikuti permagangan. Jadi mereka belajar untuk dipersiapkan menjadi agropreneur, jadi pengusaha pertanian. Dulu memandang pertanian itu cuman sebatas kegiatan yang menanam, kegiatan kotor, terus juga mungkin dengan penghasilannya sedikit. Tapi setelah terjun langsung di lapangan melihat bahwa ternyata pertanian itu punya potensial yang sangat tinggi. Kalau untuk jangka panjangnya ya seperti yang saya bilang tadi, saya ingin membuat suatu produk dari hasil pertanian dari ayah saya yang nantinya bisa bernilai jual lebih tinggi. Kalau komoditas yang saat ini ayah saya tanam dari dulu, dari tahun 2015 itu nanam jeruk. Saya berpikiran untuk meneruskan bisnis di pertaniannya itu. Saya mungkin tertarik ke anggrek mungkin ya. Tapi dalam memelihara anggrek kan pas perlu modal awal sehingga nanti bisa berkembang mulai dari nanti punya greenhouse-nya, punya pembibitannya. Itu saya pengen belajar dari awal karena itu prospek yang lumayan bagus untuk di Kota Batu nanti, di tempat tinggal saya. Usaha pertanian sebenarnya ini cabai. Saya pengen mulai cabai karena cabai itu ya orang Indonesia kalau nggak pedes makan ibaratnya. Jadi cabai itu menurut saya komoditas paling oke, kayak mungkin di tempat ini itu diperjualbelikan sebagai, maksud saya ditawarkan sebagai edukasi wisata. Itu saya tertarik membentuk itu di tempat saya karena memang di tempat saya sendiri mungkin tempat-tempat seperti ini masih agak jarang. Jadi mungkin kalau ada orang baik yang kasih modal, mungkin itu yang saya lakukan. Jadi saya membayangkan pertaniannya itu mungkin ya di sekitar rumah itu sudah ada tanaman-tanaman yang mungkin mencukupi kebutuhan harian. Kemudian mungkin ya itu ada kandang ayamnya. Jadi memang salah satu kekurangan, kelemahan kita sebagai petani biasa itu adalah di pemasaran. Jadi makanya bagaimana kita mengelola manajemen pertanian ini bagi seorang petani. Tidak hanya bisa menanam tapi bisa menjual. Bahkan bisa mengelola hasil pertanian ini sesuai dengan kehendaknya. Jadi tidak tergantung kepada salah satu pihak saja. Ya sekarang memang dengan banyaknya anak muda yang kurang berminat di pertanian, itu juga menjadi salah satu peluang sebetulnya. Bahwa di pertanian ini semakin banyak yang meninggalkan, berarti kebutuhan ini akan meningkat dan ini menjadi peluang. Nah, sebagai contoh, kebutuhan untuk pangan selain bahan pokok ya di hortikultura misalnya sayur buah. Nah, ketika kebutuhan sekarang misalnya di MBG untuk makan bergizi gratis itu ternyata masih kurang. Nah, dengan adanya kebutuhan yang meningkat ini ternyata ya ini menjadi satu peluang
ya pasti kebutuhannya semakin tinggi. Lah itu yang nantinya menjadi salah satu peluang dari anak-anak muda untuk bisa mengakses ke sana. Jadi menciptakan peluang pekerjaan, peluang bisnis mulai dari hulu sampai hilirnya. Jadi di sektor pertanian, di budidaya, di pemasaran, sampai di pengolahan produk, bahkan nanti bisa di industri. Makanan kalian aja juga dari pertanian gitu. Kenapa kalian bisa bilang kayak gitu? Kalau nggak ada petani, kalian mau makannya dari siapa? Kalau kamu diberi modal hari ini untuk memulai satu usaha pertanian, kamu akan pilih usaha apa? Jangan lupa like, comment, subscribe channel Sobat Panen.